Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Arzak Faruqi akan mempresentasikan tentang sejarah penghimpunan Al-Quran dan pembagian surat dan juga ayatnya. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu Jam'ul Quran, penghimpunan masa Rasulullah SAW, penghimpunan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penghimpunan masa Umar bin Affan, persamaan dan perbedaan penghimpunan masa Abu Bakar dan Utsman, yang terakhir pembagian surat dan ayat Al-Quran. Ya, yang pertama Jam'ul Quran. Jadi Jam'ul Quran secara bahasa artinya mengumpulkan atau menghimpun. Nah, secara istilah maknanya mencangkup dua hal penting: menghafal Al-Quran di dada atau di hati, dan menuliskan seluruh ayat Al-Quran secara sistematis pada lembaran atau media lain dari masa Nabi Muhammad SAW hingga menjadi mushaf yang utuh seperti sekarang. Kemudian penghimpunan masa Rasulullah SAW, yaitu penghimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah saat kenabian, yaitu pada 610 Masehi sampai dengan 632 Masehi, atau sekitar 23 tahun. Kemudian ada metode yang paling utama, yaitu metode hafalan, yang dimana Nabi Muhammad sendiri menghafalkan Al-Quran dan kemudian diajarkan kepada para sahabat untuk menghafalkannya juga. Sebagai pendukung, Nabi Muhammad menugaskan puluhan kutab al-wahyu atau juru tulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal. Adapun urutan ayat dan surah telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penghimpunan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Saat itu terjadi perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi. Nah, kenapa dikumpulkan? Karena pada saat ini Abu Bakar mendapat banyak omongan bahwasanya banyak menghafal Al-Quran yang gugur. Kemudian mendesak Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan semua lembaran Al-Quran. Nah, Abu Bakar pun menyetujuinya dan memerintahkan Zaid bin Sabit sebagai juru tulis wahyu utama Nabi. Adapun metode-metode yang digunakan oleh Zaid bin Sabit, yaitu mengumpulkan seluruh catatan yang ditulis di hadapan Nabi, baik di batu, tulang, dan lain-lain. Kemudian mencocokkan tulisan dengan hafalan para sahabat yang mensyaratkan setiap ayat harus memiliki dua saksi yang menyaksikan penulisannya di hadap Rasulullah SAW. Kemudian di saat Umar sudah meninggal dunia, mushaf itu diwariskan kepada putri Umar bin Khattab, yaitu Hafsah binti Umar, yang salah satu dari istri Nabi. Kemudian penghimpunan masa Utsman bin Affan, yaitu munculnya perbedaan qiraat atau cara membaca
dan dialek di antara kaum muslimin dari berbagai daerah pada saat suatu perang. Kemudian Hufzaifah bin Al-Yaman, seorang panglima, melaporkan kepada Utsman bin Affan bahwasanya banyak para sahabat yang berbeda cara membaca, namun mereka saling mengejek satu sama lain. Nah, agar tidak terjadi konflik, Utsman bin Affan membentuk sebuah komite yang diketuai kembali oleh Zaid bin Tsabit. Nah, komite tersebut menyalin ulang mushaf ke dalam beberapa eksemplar berdasarkan satu dialek, yaitu dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy. Nah, adapun pembagian ayat dan surat Al-Quran, yaitu yang pertama As-Sab'u At-Tiwal atau 7 surat terpanjang, yang salah satunya adalah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Kemudian ada Al-Mi'un atau surat yang berisi sekitar kurang lebih 100 ayat, yaitu Yunus, Yusuf, dan Al-Kahfi. Adapun Al-Masani yang surat itu berisi 100 lebih, kurang lebih lah, sama saja seperti yang di atas, namun lebih dari 100 ayat biasanya sering diulang kisah atau hukumnya, yaitu Al-Hijr, Ar-Ra'du, dan Az-Zukhruf. Adapun Al-Mufassal yaitu surat pendek di bagian akhir Al-Quran, yaitu mulai dari surat Qaf, surat Qaf, Al-Kautsar, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Nah, biasanya itu di juz 30. Kemudian perbedaan penghimpunan pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Penghimpunan pada masa Abu Bakar didorong oleh gugurnya para penghafal Al-Quran di perang Yamamah, yang tujuannya adalah menyelamatkan teks Al-Quran agar tidak hilang dengan mengumpulkan semua catatan menjadi satu mushaf atau buku. Sebaliknya, penghimpunan pada masa Utsman bin Affan didorong oleh perbedaan bacaan yang meluas di wilayah Islam. Tujuannya adalah menyelamatkan kesatuan umat dari perpecahan. Metodenya adalah standarisasi dengan menyalin dan menyebarkan mushaf Utsmani yang seragam ke seluruh penjuru dan memusnahkan salinan lainnya. Singkatnya, Abu Bakar mengumpulkan atau menyelamatkan teks, sedangkan Utsman menyeragamkan atau menyelamatkan umat. Kesimpulannya, masa Rasulullah SAW fokus pada hafalan dan penetapan urutan ayat atau surat. Al-Quran belum terkumpul dalam satu mushaf. Kemudian pada masa Abu Bakar, setelah banyak penghafal gugur, Al-Quran dikumpulkan secara fisik menjadi satu mushaf lengkap untuk pertama kalinya oleh Zaid bin Tsabit, dan pada masa Utsman bin Affan dan disebarkan di masa Ali, mushaf Abu Bakar dijadikan acuan untuk menyeragamkan bacaan dan membuat mushaf Utsmani standar yang disebarluaskan sehingga mencegah perpecahan. Kesimpulannya, Nabi menetapkan isi, Abu Bakar mengumpulkan, dan Utsman menyeragamkan teks Al-Quran. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.